Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam saudara-saudaraku, Bapak Ibu Guru dimanapun saat ini berada. Selamat berjumpa lagi dengan saya Mbak Guru Harjo di channel Merdeka Belajar Guru Penggerak. Tetap acaranya obrolan santai. Baiklah Bapak Ibu Guru dimanapun panjenengan berada, saya doakan semoga tetap diberikan kekuatan, kesehatan, sekaligus kesabaran dalam masa pandemi ini sehingga bisa beraktivitas. Amin. Materi obrolan kali ini adalah contoh format penilaian 3 kompetensi siswa. Ini khusus di dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Nah, bagi Bapak Ibu Guru yang baru mengikuti di video ini mungkin asing, mungkin masih belum kenal ya. Tetapi kalau bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti dari awal, sudah tahu arah dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, tidak asing lagi. Untuk itu marilah kita ikuti dari awal sampai akhir video ini. Dan materi ini sebagai perwujudan janji saya kepada Bapak Ibu yang kemarin bertanya minta diberikan contoh format penilaian 3 kompetensi siswa khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, langsung saja pada penjelasan umum. 1. Sebelum membuat format penilaian, kita harus tahu kemampuan apa yang akan dinilai pada diri siswa. Berdasarkan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD, ada 3 kemampuan siswa yang harus dinilai, yaitu 1. Kemampuan siswa dalam memahami bahasa, namanya nilai pemahaman bahasa. Yang kedua, nilai kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa, nilainya penggunaan bahasa. Dan yang ketiga, kemampuan siswa dalam menguasai kebahasaan atau kaidah bahasa, nilainya nilai penguasaan kebahasaan atau kaidah bahasa. Ketiganya harus dinilai secara lisan dan tulis. Mengapa harus lisan dan tulis? Tidak lain dan tidak bukan adalah ini untuk memujudkan, untuk nuruti karepe tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, bahasa Jawane gitu, supaya terlihat kemampuan anak baik lisan maupun tulisnya. Yang kedua, format penilaian digunakan setelah proses pembelajaran selesai dan ketika guru melakukan penilaian harian, mingguan atau penilaian per tema. Sedangkan untuk ulangan tengah semester, akhir semester dan ujian akhir sekolah tidak perlu menggunakan format. Hal tersebut disebabkan karena pada naskah ujian soal sudah memuat ketiga kemampuan, sehingga nilai dari naskah ujian sudah merupakan gabungan dari 3 kemampuan siswa. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, nanti saya jelaskan dulu. Nilai kemampuan pemahaman bahasa. Esensi nilai kemampuan pemahaman bahasa adalah nilai yang didapat siswa dalam memahami, menerima atau mengerti isi atau pesan pada bahasa dalam segala bentuk yang dijadikan sebagai alat atau media komunikasi pada saat itu. Ini mungkin asing, bahasa dalam segala bentuk. Bahasa dalam segala bentuk maksudnya bahasa itu bisa berbentuk pantun, bahasa itu bisa berbentuk peta, bahasa itu bisa berbentuk teks percakapan, paragraf, cerita, surat, bentuk pengumuman, kwitansi dan sebagainya. Itu yang dimaksud. Itu semua sebagai alat komunikasi saja. Nah, pertanyaan atau perintah yang relevan antara lain ketika Bapak Ibu sudah selesai proses pembelajaran bisa ditanyakan untuk menggali kemampuan pemahaman siswa setelah proses pembelajaran selesai itu, ini apa isi, apa pesan, disesuaikan dengan materinya dan bahasa yang dijadikan alat tadi. Misalkan kalau pantun ya apa isi pantun, apa isi kalimat, apa isi pesan, gambar pesan apa rambu-rambu. Misalkan kalau ingin mengetahui kemampuan anak memahami kata ya apa sinonim, apa antonim, makna kata, arti kata dan sebagainya. Apa latar, mungkin cerita, mungkin pertanyaan, apa percakapan. Apa latar cerita, apa tema percakapan, apa inti cerita, apa inti teks bacaan di atas dan sebagainya. Siapa nama tokoh ini, mungkin kalau cerita tokoh utama, bagaimana watak tokoh dan sebagainya. Semua ini sangat
cocok atau relevan apabila digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman siswa terhadap bahasa. Nah, teknisnya bisa dengan cara memilih, menjodohkan, menuliskan, mengisi, memasangkan, dan sebagainya. Contohnya begini ya Bapak Ibu. Perhatikan kalimat di bawah ini. Misalkan ini, tadi pagi ibu mencuci baju adik yang kotor. Ini yang dimaksud bahasa dalam bentuk kalimat sebagai media atau alat komunikasi. Nah, belajar bahasa itu belajar berkomunikasi dengan bahasa ini. Salah satunya memahami bahasa. Apakah anak memahami bahasa ini? Diuji, diberikan pertanyaan. Siapa yang mencuci baju adik? Mengapa baju adik dicuci? Kapan ibu mencuci baju adik? Ketiga-tiga pertanyaan ini sebagai alat ukur kemampuan pemahaman anak terhadap bahasa ini. Betul Bapak Ibu ya? Oke. Kalau menjawab pertama, siapa yang mencuci baju adik, dijawab ibu, berarti sudah paham. Kegiatannya membaca, menganalisa kata iya, membaca iya, tetapi penilaian adalah kemampuan memahami bahasa. Ini yang dituntut oleh tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Artinya kalau anak sudah dapat menjawab dengan benar, berarti sudah dapat berkomunikasi dengan bahasa ini, sudah connect, sudah nyambung. Apabila pertanyaannya ketiga-tiganya ini diajukan dan anak telah menjawab dengan benar semua, berarti 100% anak dapat menjawab. Kalau hanya 2 berarti ya 2/3 kali 100, berapa persen itu? Sekali lagi ini sebagai alat ukur kemampuan pemahaman bahasa. Jadi kemampuan pemahaman bahasa itu dapat diukur. Kemampuan pemahaman bahasa dapat direalisasikan. Dan justru itu tuntutan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi kata memahami untuk pembelajaran bahasa Indonesia itu sangat relevan, sangat cocok, dapat diukur, bukan abstrak. Tetapi kalau kata memahami diterapkan pada pembelajaran IPA, memang saya sendiri tidak setuju. IPS tidak setuju. Tetapi kalau pembelajaran bahasa Indonesia, kata memahami itu sangat tepat dan harus loh. Nah, contoh soal di atas merupakan contoh soal untuk menguji kemampuan siswa memahami bahasa, tetapi tulis Bapak Ibu. Nilainya masuk pada kolom tulis nanti. Jika akan menguji kemampuan pemahaman bahasa secara lisan, maka kalimat pertanyaan tersebut harus dilisankan oleh guru, kemudian siswa menjawab juga dengan cara lisan. Nah, kegiatan anak apa? Mendengarkan. Sekali lagi, jika akan menguji kemampuan pemahaman siswa secara lisan, maka kalimat pertanyaan harus dilisankan. Kegiatan anak mendengarkan, kemudian menjawab pun secara lisan. Kalau anak dapat menjawab dengan semua, nilainya berapa monggo, ini salah satu contoh saja. Nilainya masuk pada kolom lisan. Artinya anak sudah dapat berkomunikasi secara lisan. Paham Bapak Ibu ya? Oke, sangat mudah sekali. Bahasa Indonesia di SD itu sangat mudah, simple, sederhana, tidak keilmuannya. Nah, formatnya seperti ini. Sekali lagi ini formatnya. Misalkan dalam 1 hari kok Bapak Ibu menilai kemampuan pemahaman tulis, ya tulisnya saja dulu dinilai. Tidak harus sehari itu lisan dan tulis, tidak harus. Tetapi apabila ngatasi waktunya, ingin menguji kemampuan bahasa, kemampuan pemahaman bahasa lisan dan tulis, ya monggo, terserah Bapak Ibu teknisnya seperti apa, monggo. Kalau sudah ada nilainya kolom lisan dan kolom tulis, dijumlah, kemudian dirata-rata. Nah, hasilnya terakhir rata-rata ini adalah nilai kemampuan pemahaman. Misalkan ini lisannya 70, tulisnya 80, jumlah 150. 150 dibagi 2 rata-rata 75. 75 ini nilai kemampuan pemahaman siswa yang diperoleh dari lisan dan tulis. Begitu Budi, Cacu, Dodi dan sebagainya sama. Ini saya kira Bapak Ibu sudah bisa memahami penilaiannya ini, mudah sekali ya. Sekali lagi, kemampuan pemahaman siswa harus diperoleh dari
berkomunikasi lisan dan berkomunikasi secara tulis. Kalau tulis ya kegiatan anak membaca dan menulis, kalau lisan ya tadi kegiatannya mendengarkan, jawabannya juga lisan. Sekarang nomor 2 penjelasannya tentang penggunaan bahasa. Nilai kemampuan penggunaan bahasa. Esensi nilai kemampuan penggunaan bahasa adalah nilai yang didapat siswa dari kemampuannya dalam menggunakan bahasa, seperti menyampaikan ide, pendapat, gagasan, perasaan, pengalaman, baik secara lisan maupun tulis. Jadi kemampuan menggunakan bahasa itu kemampuan menyampaikan pendapat, Bapak Ibu. Menyampaikan pendapat, pengalaman, perasaan, ya, baik secara lisan maupun tulis. Nah, pertanyaan atau perintah yang relevan antara lain, tulislah nama, kalau kelas 1 tulislah nama, ada gambar kucing, kemudian disuruh menulis kucing, berarti anak sudah mampu menggunakan bahasa KUCING, sudah bisa menerapkan sesuai dengan itu. Ya. Susunlah, misalkan ada kata acak, kata disusun secara acak, anak disuruh menyusun, atau kata acak disuruh membuat kalimat, atau kalimat acak disuruh membuat paragraf, ini kelas tinggi. Sehingga apabila mampu menyusun kalimat acak menjadi paragraf, berarti sudah mampu menggunakan bahasa. Contoh lagi, membuat kalimat, membuat cerita, membuat dongeng, membuat surat dari narasi. Terus anak disuruh berpendapat dari percakapan, mungkin berpendapat dari cerita, disuruh berpendapat. Ini semua adalah penggunaan bahasa. Jadi beda dengan tadi. Pertanyaannya atau perintahnya berbeda. Lengkapilah sampai bagaimana pendapat kalian, kesimpulan dari ini. Jadi menyimpulkan itu ya berpendapat. Sehingga semuanya ini masuk ranah penggunaan bahasa. Apabila siswa mampu, berarti sudah bisa menggunakan bahasa. Teknisnya bisa memilih, bisa menulis, bisa melengkapi. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Contoh soal pada aspek penggunaan bahasa. Perhatikan kalimat di bawah ini. Ini contoh, sekali lagi hanya contoh sederhana sekali. Bapak Ibu bisa membuat contoh yang lebih bagus. Misalkan tadi pagi ibu titik-titik baju adik yang kotor. Nah, kalau tadi pemahaman kan kalimatnya lengkap. Anak diminta untuk memahami, diukur kemampuan pemahaman kalimat. Tetapi ini beda. Kalimatnya rumpang, anak-anak diminta untuk melengkapi. Ini kemampuan yang diperoleh beda dengan tadi. Kalau nomor 1 tadi pemahaman, kalau ini penggunaan bahasa. Jelas sekali ya Ibu ya. Kalau misalkan ini pantunnya pantun rumpang, anak disuruh melengkapi. Anak melengkapi isi pantun itu penggunaan bahasa. Tetapi kalau pantunnya lengkap, anak ditanya isi pantun itu pemahaman bahasa. Oke? Jelas ya? Nah, kata yang sesuai dengan untuk melengkapi kalimat di atas adalah, nah ini pertanyaannya atau perintahnya. Kata yang sesuai untuk melengkapi kalimat di atas adalah, walaupun tinggal memilih, ini kalau anak sudah bisa memilih dengan benar, artinya sudah bisa menggunakan bahasa. Jadi sudah bisa menerapkan ini, menggunakan ini dengan cara memilih. Jawaban yang tepat adalah pilihan pada huruf B, yaitu mencuci. Tadi pagi ibu mencuci baju adik yang kotor. Oh, berarti sudah mampu menggunakan bahasa. Kalau jawaban A ya salah. Tadi pagi ibu menghapus baju adik yang kotor. Nah, kan berarti tidak bisa menggunakan bahasa. Apabila C, tadi pagi ibu menyimpan baju adik yang kotor. Ya, menyimpan itu ya baju yang bersih ya, bukan yang kotor. Apalagi menjahit. Menjahit istilahnya dengan sobek. Contoh soal di atas merupakan contoh soal untuk menguji kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa tetapi tulis. Dan jika masuk kemudian nilainya, dan nilainya masuk pada kolom tulis. Jika akan menguji kemampuan penggunaan bahasa secara lisan, maka kalimat pertanyaan tersebut bisa ditulis. Kegiatan anak menyimak
juga bisa dilesankan oleh guru kegiatan siswa mendengarkan. Kemudian anak-anak ditanya secara lisan, jangan diberikan pilihan jawaban. Coba anak-anak, ini ada kalimat rumpang. Nanti lengkapi ya, saya bacakan. Tadi pagi ibu titik-titik baju adik yang kotor. Nah, kira-kira untuk melengkapi tadi kata apa yang tepat ya? Nah, secara lisan. Atau anak diminta untuk kalau pantun ya, melengkapi pantun secara lisan. Minta atau berpendapat secara lisan. Ini semua beda dengan pemahaman. Jadi dilesankan, anak menjawab dengan lisan. Nah, melesankan itu tidak harus dengan Bapak Ibu guru. Yang melesankan bisa direkam sebelumnya, bisa kemudian disetel lagi. Tetapi siswa harus menjawab dengan lisan. Sekali lagi, komunikasi lisan ini menjawab anak harus juga lisan. Kalau menjawab anak dengan tulis berarti salah arah itu namanya. Sekali lagi, kalau anak menjawab yang dikehendaki Bapak Ibu kemampuan penggunaan bahasa secara lisan, anak kemudian menjawabnya tulis, itu keliru, salah arah ya. Jika siswa dapat menjawab dengan benar, maka siswa telah mampu berkomunikasi, istilahnya menggunakan bahasa secara lisan, dan nilai masuk pada kolom lisan. Nah, begitu Bapak Ibu. Seperti apa ini? Sama, kolomnya sama. Jadi kalau tadi ini pemahaman bahasa, ini penggunaan bahasa. Yang didapat dari lisan dan tulis. Misalkan Ahmad itu penggunaan bahasa lisannya 80, tulisnya 90. Jumlahnya 170, mohon maaf, 170 ini ya keliru. 170 dibagi 2 berarti berapa? 170 85. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi penggunaan bahasa pun harus lisan dan tulis. Ini lisan dan tulis, harus lisan dan tulis. Sehingga dengan demikian kita tahu, dapat mendokumentasi kemampuan anak. Kemampuan penggunaan bahasanya bocah iki Ahmad iku sing bagus tulis. Cocoknya bekerja di di blog-blog sing bagian tulis menulis. Kalau penggunaan bahasa lisan, berarti wartawan iki, tukang ngomong. Bakul jamu, yang cocok kalau lisan, penggunaan bahasa secara lisan, berpidato, berceramah ya, percakapan bagus. Tetapi secara tulis, penggunaan bahasa secara tulis tidak bisa misalkan. Jadi kita tahu kemampuan anak sesungguhnya. Kuat mana anak itu kemampuan lisan dan tulisnya. Paham Bapak Ibu? Ini yang selama ini belum pernah ada gitu loh. Selama ini makanya hasil survei, hasil penelitian kemampuan membaca anak rendah, kemampuan berkomunikasi anak rendah, karena selama ini memang belum pernah ada penilaian semacam ini. Ini yang saya katakan pembelajaran bahasa Indonesia gagal, karena proses pembelajaran bahasa Indonesia itu sesungguhnya yang bertanggung jawab supaya anak itu memiliki keterampilan berbahasa dengan bahasa apapun, dengan bahasa IPA, dengan bahasa IPS, dengan bahasa PKN. Anak itu dituntut untuk terampil, ya yang bertanggung jawab adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, selama ini tidak tahu kita itu anak yang mana yang terampil menggunakan bahasa, anak yang mana terampil memahami bahasa. Karena masing-masing kemampuan itu berbeda tiap anak. Ada anak yang pinter memahami saja, tapi menggunakan bahasa tidak terampil. Ada anak yang terampil menggunakan bahasa, tetapi memahaminya sulit. Itu Bapak Ibu. Itu kenyataan di lapangan seperti itu. Yang tiga, penjelasan penguasaan kebahasaan. Nah, ini nilai kemampuan penguasaan kebahasaan atau kaidah bahasa. Esensi nilai kemampuan penguasaan kaidah bahasa atau kebahasaan siswa adalah nilai yang didapat siswa dalam kemampuannya memiliki
dan menguasai hal-hal yang terkait dengan bahasa. Misalnya huruf abjad, huruf besar atau kapital, berbagai macam kata, kata dasar, kata imbuhan, kata sifat, kata tanya, kata istilah, partikel, kata depan dan sebagainya. Berbagai tanda baca titik, koma, ya, singkatan, angka dan bilangan, baik secara lisan maupun tulis. Jadi ini materinya, kebahasaan ini harus dikuasai oleh anak. Anak menguasai harus memiliki, anak memiliki harus dibelajarkan, begitu Bapak Ibu ya. Nah, materi kebahasaan ini terdapat pada buku EJD kalau zaman dulu, ejaan yang disempurnakan, atau yang sekarang disingkat PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan buku KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini materinya. Maka dari itu Bapak Ibu guru harus rajin-rajin membuka buku-buku ini, PUEB dan KBBI. Nah, ini di Mbah Google banyak ini. Jadi yang diujikan sebetulnya tentang hal-hal yang terkait dengan ini Bapak Ibu. Ini kebahasaan. Nah, perintah atau pertanyaan yang relevan, pilihlah, jodohkan, isilah, lengkapilah. Teknisnya antara lain dengan perintah membubuhkan, menuliskan, melengkapi, menjodohkan. Nah, seperti apa ini contohnya? Perhatikan kalimat di bawah ini. Tadi pagi ibu mencuci baju adik yang kotor. Nah, kalau yang pertama pemahaman kan, tadi pagi ibu mencuci baju adik, yang ditanyakan isinya. Terus yang kedua, penggunaan bahasa dirumpangkan, anak disuruh melengkapi. Yang ketiga termasuk ini, mencuci, yang ditanyakan kata dasar. Kata dasar, apabila anak sudah menguasai kebahasaan dari kata dasar mencuci, maka pasti anak dapat menjawab dengan baik. Itu Bapak Ibu. Sekali lagi, apabila anak sudah dapat atau memiliki, menguasai kaidah bahasa khususnya kata dasar, maka anak dapat memilih dengan baik. Jawabannya adalah cuci. Kata dasar mencuci, ini yang ditanyakan, kata dasarnya cuci. Nah, ini sekali lagi mungkin bagi Bapak Ibu yang baru mengikuti video ini mungkin masih masih belum paham 100%. Ini contoh saja. Contoh yang pertama tadi, saya ulangi, tadi pagi ibu mencuci baju adik, tanpa ada kata yang ditanyakan. Semuanya penulisannya sama. Yang ditanyakan isinya. Yang kedua, penulisan rumpang, anak disuruh melengkapi, artinya menggunakan bahasa. Apabila anak sudah dapat melengkapi, berarti kemampuan menggunakan bahasa sudah oke. Nah, yang ketiga, ini kebahasaan, termasuk kata dasar ini, mencuci. Nah, contoh yang kedua, siapa nama adikmu? Nah, di sini kosong. Siapa nama adikmu? Tidak ada tanda baca apapun. Perintahnya, pada akhir kalimat di atas seharusnya diberi tanda baca titik-titik. Jawabnya atas tanda baca tanya, diberikan tanda bacanya. Atau langsung tanda baca tanya, ini yang berarti sudah betul. Kalau anak sudah betul menjawab, sudah bisa menjawab, berarti sudah memiliki kebahasaan, sudah menguasai kaidah bahasa. Nah, contoh soal di atas merupakan contoh soal untuk menguji kemampuan siswa dalam menguasai kebahasaan tetapi tulis. Maka nilainya masuk kolom tulis. Banyak Bapak Ibu, sekali lagi kebahasaan tentang huruf besar, penggunaan tanda baca, kata depan, ya, dike, itu diujikan. Jangan sampai tidak. Jika akan menguji kemampuan penggunaan bahasa secara lisan, maka yang diujikan adalah kemampuan siswa dalam melafalkan. Melafalkan itu membunyikan kata dan mengintonasikan tanda baca serta ekspresi, misalkan puisi atau pantun, ini dengan ekspresinya sekali. Monggo. Yang bisa dilesankan itu ini. Kebahasaan itu, sekali lagi, kebahasaan itu lisannya melafalkan, mengintonasikan tanda baca dan ekspresi. Ini pun tidak mudah Bapak Ibu. Bahasa Indonesia itu harus dengan lafal yang benar. Kalau lafalnya salah, artinya salah, maknanya salah. Begitu pula kalau intonasinya salah, artinya juga bisa keliru, artinya salah. Begitu Bapak Ibu. Contoh, ketika ibu sedang mencuci, ayah pergi ke kantor. Coba
tulisan ini harus disuarakan oleh anak. Anak diuji kemampuannya secara lisan. Sudah menguasai intonasi belum ya? Misalkan begini. Kalau anak sudah dapat membaca atau menyuarakan dengan benar, ketika bukan ketika, sedang ya sedang bukan sedang. Ketika ibu sedang mencuci, sekali lagi, ketika ibu sedang mencuci, ayah pergi ke kantor. Ini sebagai salah satu contoh saja. Sekali lagi contoh. Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat apapun, monggo. Ketika ibu sedang mencuci, ayah pergi kantor. Oh, berarti anak sudah mampu, kebahasaannya sudah oke. Intonasinya sudah oke. Beda dengan apabila ada anak yang ketika ibu sedang mencuci, ayah pergi ke kantor. Nah, berarti anak tersebut tidak bisa menguasai kaidah bahasa. Jadi ini sudah kelihatan sekali. Anak menguasai kaidah atau tidak, anak menguasai kebahasaan atau belum, itu akan terlihat ketika Bapak Ibu mengujinya dengan intonasi maupun lafal. Paham Bapak Ibu? Oke. Ya. Bacalah kalimat di atas dengan intonasi yang benar misalkan. Jadi intinya pada intonasi. Kalau ini kakak sedang membeli obat di apotek. Ini yang diuji adalah lafal. Kakak sedang membeli obat di apotek. Kadang-kadang anak membacanya apotek. Nah, ini yang diuji, materi yang diujikan ini, lafalnya. Kakak sedang membeli obat di apotek. Nah, berarti belum menguasai kaidah bahasa secara lisan. Akan kelihatan sekali ya Bapak Ibu. Nah, selama ini belum pernah ada Bapak Ibu menilai kemampuan masing-masing aspek ini, belum ada. Nah, sehingga masuklah pada format penilaian seperti ini. Misalkan Ahmad, penguasaan kebahasaannya lisan 70. Tulisnya bagus, nek dikongkon membubuhkan tanda baca mesti bener. Nek dikongkon mengganti huruf besar betul. Kon nulis kata depan betul, kata imbuhan betul. Tetapi untuk melisankan lemah. Nah, mungkin hanya 70. Nah, ini kemampuan keduanya dijumlah. Kemudian dibagi rata-ratanya. Inilah nilai kemampuan penguasaan kaidah bahasa yang diperoleh Ahmad dari lisan dan dari tulis. Sekali lagi, ini cara kita mengetahui kemampuan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia secara real. Selama ini sekali lagi belum pernah terjadi. Maka nilai terakhir penguasaan kemampuan berkomunikasi anak diwujudkan dalam ini. Nah, ini nilai yang utuh. Ahmad 75 kebahasaannya tadi. Kemudian penggunaan bahasa 80. Tadi 85 ya. Kemudian penguasaan kebahasaan atau kaidah bahasa 80. Sehingga dari 3 aspek ini dijumlah nilainya berapa ini mungkin ada salah ketik ya. Ini nilai akhir ya, misalkan ini tadi 80, katakan saja saya kembalikan 75, 80, 80, 2335. Maka 2335 dijumlah dibagi 3 ada 78 nilai akhir. Ini namanya nilai kemampuan berkomunikasi. Nilai kemampuan berkomunikasi anak meliputi 3 aspek kemampuan wujud. Oke Bapak Ibu, ini sebagai contoh saja, sekedar contoh. Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri, tapi formatnya seperti ini yang sudah pernah saya terapkan, sehingga saya tahu betul nilai kemampuan komunikasi anak dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Saya bisa membedakan. Nah, kesimpulannya, dengan cara penilaian seperti tersebut di atas, maka 1. Nilai kemampuan siswa dapat terlihat dan terdokumentasi dengan jelas. Penilaian dapat diwujudkan dengan utuh, wajar, dan nyata. Ini permintaannya seperti itu, harus utuh, wajar, dan nyata. Utuh itu maksudnya nilai yang didapat siswa meliputi 3 aspek kemampuan.
tadi pemahaman, penggunaan bahasa dan kaidah. Wajar itu maksudnya nilai yang didapat siswa diperoleh dari materi yang sesuai dengan tingkat kelas siswa, tingkat perkembangan siswa. Jadi kelas 1 ya ada pantun, kelas 3 ada pantun, kelas 6 ada pantun, tetapi bobotnya pantun yang berbeda. Kelas 1 ada kalimat, kelas 3 ada kalimat, kelas 6 ada kalimat, tetapi bobotnya yang berbeda. Ini secara wajar-wajar saja sesuai dengan tingkatan. Nah, nyata itu maksudnya nilai yang didapat siswa dengan cara lisan juga dengan cara tulis. Nyata. Tuntutan manusia itu berkomunikasi harus secara lisan dan tulis. Itu fakta di lapangan. Dan sesuai dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD ya seperti itu. Ya, paham Bapak Ibu ya? Dengan cara seperti itu kita tahu persis. Kita bisa menilai kemampuan anak secara utuh, wajar, dan nyata. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Sekali lagi apabila bermanfaat monggo di-share, di komen, monggo diberi masukan. Mungkin saya manusia biasa juga ada salah ketik, salah ucap mungkin ya. Diberikan masukan. Setiap siswa adalah guru, setiap guru adalah siswa, dimanapun tempat adalah sekolah. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.